ngobrol dan belajar menjadi ide baru di Ekstra. Ekstra Halo Coklat Friends, berjumpa lagi bersama saya Bonetless. Saya Pak RT. Dan saya Asu. Di acara Ekstra Ngobel. Masih tetap membahas sesuatu yang berbeda di sisi apa ya? Yang Sisi lain. tidak biasanya. Iya, ya. sisi lain Jadi dari yang orang makhluk lah. tahu dia tukang mancing, tapi di sisi lainnya ternyata dia Anak punya band. sesuatu. Oh. Ya, itu anak band atau mungkin jual ikan masih Enggak, udah enggak. jual ikan masih Enggak, udah enggak. kurang berbeda ya. Kurang berbeda. Jual ikan tuh sih berbeda. Ya kan berbeda, tapi kita nyari yang lebih menginspiratif, mengekstrakan kita Nah, dan juga jadi konspirasi. sisi ekstranya. ekstranya yang kita cari. Begitu. Gitu Pak Bonet. Nah, tapi Pak Bonet, Nah, Pak Bonet katanya kemarin Pak Bonet kan lagi punya bisnis baju ya. oh clothingan ya. Clothingan butuh desain-desain. Terus Oh kalau itu mah udah pasti ya tuh. nah, Iya. terus susah banget kan nyari font-font kan yang gratis kan? Kalau font-font gratis, iya paling banyak yang pakai font yang umum gitu. Gak beda gitu Nggak ya. beda Iya. kan? Nah, kalau Pak Bonet pengen beda, saya punya teman Pak Bonet. Ini hubungannya sama kayak yang Pak Bonet kemarin telepon saya Pak Bonet malam-malam itu. Maksudnya apa nih dia tukang desain apa gimana? Desain iya, Hmm. bikin font juga iya. Bikin font tuh kayak gimana? Nah itu saya juga Nggak baru tahu. dengar. Nah, nggak tahu kan? Ada orang kan bikin kalau font di komputer udah ada. Iya. Nah, itu ada proses pembuatannya Pak Bonet. Itu tuh ya, ibaratkan nih kita bikin telur dadar. Ada telurnya, kan nggak mungkin telur dadar tiba-tiba dadar aja gitu. Iya kan? Iya. Ada apa lagi? Ada garamnya. Ya maksudnya kan kalau font itu yang saya tahu di komputer udah ada gitu. Nah itu, tapi di balik komputer-komputer itu ada orang-orang yang kreatif yang menciptakan font-font tersebut, Pak Bonet. Nah, ini ekstra Wah. banget ini. Ekstra banget bukan? Ya ini Kita nggak tahu. unik. Dan ini, Iya. Pak Bonet, mau tahu gak Pak Bonet? Apa tuh? Ini warga kampung ekstra Pak Bonet. Warga kamu ekstra. Kebetulan banget kan? Kebetulan banget kan? Salut saya mau warga kampung ekstra. Gak Parah ya. habis-habis ini. Nggak habis-habis karena memang kampung ekstra diciptakan untuk orang-orang berkreatif. Emang ada syaratnya apa masuk kampung ekstra itu? Harus punya harus punya keterampilan. Ya? keterampilan dan keekstraan sih, kayak begitu. Dan kebetulan rumahnya ini dia baru pindah sini Pak Bonet. Ini Oh, depan rumah Pak Bonet nih yang Kalau- kemarin pindah-pindah nah, itu. Tapi kalau orang baru gitu mah jangan ditelepon, Pak RT kagok Samperin aja ya. sama Pak RT. Ya Iya, udah. maksudnya nanti ditelepon ngapain sih RT ini? Tiba-tiba Oh, nelpon bener-bener. takut kaget nanti Ya malah udahlah. nggak datang. Saya samper ke rumahnya aja ya. Ya mudah-mudahan nggak sibuk. Tapi Pak Bonet belum bayar listrik. Gelap tuh, Ben. Gelap ya? Udah dah, saya. Iya, bentar, iya, bentar. Pak RT. Kacamata hitam. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, Pak Bonet. Bang. Ini Pak Bonet, namanya Pak Jati. Ya. Ini. Aduh, Pak Bonet. Iya, saya Pak mau RT. tadi ada salaman. Salaman lagi sama saya. Abang Iya. warga baru kampung Iya, ekstra. warga baru nih, baru lapor ke Nih Pak kalau RT. nggak suka RT-nya bilang sama saya aja. Oh gitu? Kan Pak RT. Kampung muda suka begitu emang. Namanya siapa nih, Bang? Dimudahkan sih Saya untuk ngurus kayak ini. kenal gitu, tapi salah lagi ngeband kayaknya. Ben, Iya, tadi kan ngomongnya bikin font, Iya, desain, tapi kan ini anak band. Pak Bonet taunya dia anak band. Iya, anak Nah, band. saya taunya dia bikin font. Gitu, Oh Pak gitu. Bonet. Namanya Bang apa? nih? We know. Oh, We know, Bang we know. Wino. Kita tahu. Namanya itu kita tahu. We know. Wino, Wino, itu nama samaran aja. Ini. Oh, nama Nama samaran. samaran buat di internet. Nama asli? Wino aja. Wino. 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 Ejaan Tapi- Indonesia. We know itu adalah nama Ya, pseudonym kalau dibilangnya, nama samaran. samaran. Ya. Itu untuk lomba-lomba ya. Ah, ya, nama desain aja, nama desain. Nama panggung, desain. nama panggung. Iya, Nama benar. panggung. Ini kalau bandnya si Abang ini nggak berhenti ngerekam dia. Iya, dia terus Dia ngerekam. terus ngerekam terus. Iya. Terus hebat lagi orang mah ngerekam pakai komputer, dia mah dengan waktu. Dia Nah, justru, doang. justru karena nggak pernah ngerekam, jadi dikasih namanya rekam, gitu, supaya mau ngerekam. Jadi gitu Coklat Fans. Om Wino ini adalah vokalis dari band Rekam. Rekam. Luar biasa. Ada lagunya ya di YouTube ya? Ada. Rekam dengan waktu, deng det, terciptalah kekuatan.
Udah cukup. Bukannya pesawat ya? Pesawat ada juga. Ada juga Wah, pesawat. updatean saya dong daripada Pak RT. Iya, saya kan itu lagu yang paling saya suka. Ini Ciptalah kekuatan. Bang Wino ini tadi bikin font dan desain. Iya. Ini font itu emang bisa dibikin ya? Bisa, emang dibikin sebenarnya font-font yang ada di komputer Nah, itu di komputer emang pokoknya sebenarnya kalau tarik mundur ke belakang dimulai dari manusia gua sebenarnya. Manusia gua tuh dia gambar-gambar dulu di dinding. Masuk ke apa? Bangsa Fenisia, dia mulai bikin huruf paku. Kayak gitu di Fenisia tuh antara Libanon dengan Suriah gitu. Iya. Nah, terus lanjut lagi 1448 tuh Gutenberg bikin apa mesin buat percetakan. Ya kayak yang misalkan pertama kali apa naskah Bible itu dicetak. Nah, kalau misalkan ada tuh namanya font apa sih? Black letter yang kalau dipakai nasi itu poster-poster zaman dulu. Nah, itu kayak itu kemudian ada Midwinger tuh yang bikin font untuk Helvetica. Ya, Helvetica. Nah, itu masuk tuh dia di font-font itu kepake di apa? Kayak BMW, kayak Toyota itu. Aduh, sebut nama brand. Enggak apa-apa ya? Apa-apa. Nah, kayak begitu. Jadi memang font-font itu yang ada di komputer itu ketika udah sekitar 1980-an tuh muncul lagi yang Steve Jobs itu. Dia Steve kan Jobs, ya. basicnya dari tipografi kan, lettering dia. Nah, diadopsi ke MacBook di Apple. Nih, Nah, makanya Gokil ya. sampai Om Wino ngejelasin tuh. Ternyata ini karena kita kan lagi di Bogor. Hujan ternyata. Hujan. Asik nih. Asik. Ngobrol hujan-hujan. Nggak apa-apa lah, agak berisik, tapi Iya, dingin, Bapak. adem. Nah, itu Bapak. Om Bener. Ntar kalau dingin-dingin gini. Enaknya saya kasih ngapain? yang hangat-hangat. Wow. Tapi ntar Tahan. lanjut lagi ngobrol. Aduh. Om Wino. Tapi luar biasa Om Wino ini tahu ya, maksudnya sampai sejarahnya dari detail, dari awal mula, dari apa tadi Persia apa? iya Fenisia. Iya, bangsa Fenisia. Fenisia, kemudian dia kan melakukan perdagangan tuh di bangsa Yunani. Nah, cuman sama Romawi, ketemu lagi sama Romawi, diadopsi lagi tuh sama Romawi, ketemu lagi huruf huruf kecilnya gitu. Oh gitu. Iya terus dari huruf paku namanya. Dari zaman di gua-gua itu masih ideogram dibilangnya. Ideogram tuh masih tahu kan gambar-gambar di dalam gua itu. Iya, kayak Ya. Firaun. Itu ya. nah itu udah masuk ke bangsa Fenisia tuh. Oh, itu udah masuk juga. Maksudnya Luar itu biasa. udah mengerti apa namanya silabus dibilangnya tuh. Jadi udah di Huruf sambung. bukan huruf sambung, udah dipetakan. Oh, iya, jadi iya. peradabannya udah lebih maju tuh kalau yang di Mesir itu. Nah, kan akhirnya ini masuk ke dalam, kalau sekarang kan komputer modern ya, Iya, handphone, digital. digital, semua ada font-font ini. Bahkan handphone juga kita bisa pilih-pilih font. Betul. Iya. Itu proses pembuatannya itu gimana sih, Mas Win? Itu zaman binari ya. Tadi kan kita ngomongin zaman batu. iya, Zaman ada softwarenya. Ada softwarenya. Kalau misalkan di versi Linux dia pakai FontForge. Heeh. Kalau ada FontLab, FontLab biasanya digabung sama Adobe Illustrator. Nah, kalau kebetulan saya pakai HighLogic. HighLogic, Font Creator, dia digabungnya sebenarnya sama apa aja sih. Tapi saya cenderung sama CorelDRAW digabungnya. Tapi langsung juga bisa. Berarti itu kalau buat font itu misalnya huruf A sampai Z, huruf besar, huruf kecil, Betul. tanda baca, angka, semua. Iya, semuanya. Semuanya itu ya? Keren. Itu digambar dulu satu-satu atau Digambar langsung? dulu satu-satu. Digambar tangan Om. Ada yang digambar tangan, itu kebanyakan yang dia lettering tuh. Dia gambar tangan. Tapi kalau misalkan yang font-font kayak display font gitu, yang udah computerized, makanya zaman biner ini, dia langsung aja gitu. Yang makanya CorelDRAW itu memudahkan lah. Iya. Aplikasi vektor langsung itu. di komputer. Iya, langsung. Paling cuma diekspor doang gitu. Om Wino itu mulai kapan Om Wino? Kayak gitu-gitu. Mengenal itunya. Nggak sengaja tuh dari 2009 sebenarnya. 2009? Udah lama aja. Upload di Davon, iya. Davon.com. Iya, tadinya free aja ya, karena kan kita pengen ngedesain tapi fontnya tetap original gitu. Iya benar. Kita harus bikin sendiri. Awalnya tuh nggak dimasukin ke dalam software, masih dalam bentuk Gambar. sketch gambar aja gitu, masih dalam materi aja gitu. Oh
Kalau font itu format filenya apa sih namanya? TTF. Original terus. Itu udah bisa dibaca semuanya, HP bisa, Iya, komputer iya. sudah OTF semuanya. biasanya. Tuh. Oh iya. Atau enggak OTF gitu. OTF tuh biasanya kalau misalkan kita ada variasi dibilang namanya ligatur tuh, yang misalkan ada apa? Kalau orang pakai lettering tuh suka nanti ujungnya misalkan G-nya tuh agak-agak panjang gini, kayak gitu. Iya. Nah, secara Akar-akar lah ya. Iya. jadi dia bisa diadopsi ke web font gitu. Jadi di web font Di itu, webnya fontnya jadi pakai kalau itu. misalkan kita masuk ke majalah kan kita nggak di convert ya, di convert si fontnya dimatiin nggak hidup gitu. Jadi kita bisa bikin gitu. Tapi kalau kita pengen tampil tetap sebagai font, nah itu bisa pakai ligatur gitu namanya. Oh gitu. Tapi Om Wino ngomong-ngomong bergeraknya itu di font doang atau desain-desain lain, misalkan vektor, WPAP, gitu kan? Tahu nggak WPAP? Itu yang warna yang Beda muka. pop art itu. Iya, pop art itu. Oh, pop art. Sebenarnya sih saya berangkatnya dari komputer artis. Nah, apa jadi tuh, Bang? dari advertising sebenarnya. Advertising. Saya pertama kali kerja ditempatkan di Jakarta gitu. Nah, saya bikin manipulasi foto gitu untuk keperluan majalah, untuk koran, untuk media massa lah pokoknya gitu. Untuk periklanan sih sebenarnya saya gitu. Oh, awalnya. Terus pindah ke Bandung, nanganin t-shirt gitu, baju-baju gitu. Cuman saya nggak everlasting gitu. Ketika ketemu font saya nemuin Sesuatu ini yang nih. baru gitu. Iya. Ini nih yang selamanya gitu. Ini yang selamanya. Ini nih yang gara-gara ini nih. Maksudnya ada sistem perbankan, ada ilmu pengetahuan, ada buku-buku, ada segala macam. Ini gara-gara tulisan ini nih. Jadi saya milih ini nih. Oh, akhirnya di Dan situ. sebenarnya nggak mikir untung dan rugi tuh nggak Iya. mikir. Cuman inilah kayaknya akan terus maju sampai kapanpun gitu. Oke. Gitu. Nah, kalau Om Wino, dulu kan tadi sempat dibahas kalau Om Wino pernah ke Jakarta. Ya kan, kerja di Jakarta. Sebelum kerja ke Jakarta itu Om Wino basicnya apa sih, Om? Saya jurnalis harusnya. Jurnalis. Jurnalis. Oh, emang suka. Tapi berarti emang bisa desain ya? Amang nulis. Emang ada pembekalan desain juga gitu, tapi nggak ini Nggak gitu. terlalu dalam lah Iya, ketempatnya justru di advertising. Oh ya, mau nggak mau di situ langsung. Gila jam kerjanya itu, tapi kita udah spesifik tuh, cuman kayak layout sama manipulasi foto udah. Ya. Ada lagi nanti orang ilustrator misah-misah gitu. Jadi makanya kerjaannya juga banyak gitu. Oke. Tapi font itu emang ngaruh sih. Parah ya. Dulu saya pernah desain juga, orang minta saya ingin fontnya seperti perusahaan ini. Sampai nyari di website setengah mati nggak ada. Padahal fontnya sederhana, tapi yang sederhana itu yang susah. Iya. Mendingan aneh sekalian gitu maksudnya. Iya. Susah. Iya. Dan ternyata pas dengar font itu dibuat, ada cara buatnya gini, pantas aja mungkin website itu pakai font sendiri gitu. Iya. Sampai kayak misalkan ngitung per pixelnya berapa, nanti pembesaran 50 pixel apa masih bisa kebaca apa enggak gitu. Oh, sampai seribet itu. Sampai ribet itu. Misalkan kita ngetik ngatur kerning juga, misalkan A ketemu V. Nah, iya itu benar. kan jadi jaraknya renggang tuh. Iya. Nah, Iya, kita benar. kita rapetin satu-satu sebenarnya kayak gitu. Dan itu Biar bukan enak dilihatnya iya, gitu. lumayan pakai bahasa juga gitu, bahasa pemrograman dikit lah gitu. Oh, Mbak. pakai bahasa pemrograman. Oh, biar orang pas nulis tuh jaraknya Enak gitu. liatnya gitu. Jaraknya. Buset, sampai bahasa pemrograman ya. Iya, ada iya, sedikit, program. ada sedikit aja gitu, nggak banyak gitu. Oh, gitu. Cuma ngetik-ngetik Ya dikit untuk aja. jarak-jarak gitu ya, untuk space-nya itu. Nah, kalau yang buat font gitu, itu namanya disebutnya apa? Kan kalau Fonis. desainer. Fonter. Fonter apa fonter? Fonis. Fonis. Kasihan dong, kan dia salah. Vokalis. Vokalis. Kalau sama fonis kan? Font lover. Fonisius. Fonisius. Apa sih namanya? Kalau type designer, Type. type designer. Tapi kalau misalkan dia cuma arrange doang untuk misalkan dia udah ada fontnya, terus dirubah-rubah, pengen disesuaikan, itu tipografer. Tipografer. Oh, ternyata font dan tipografer. Ini biasanya kan kayak ekstra mobil nih. Dia susun lagi nih. Nah, itu tipografer tuh yang tipografer. siapapun bisa nyebut dirinya tipografer ketika dia punya kecenderungan ke arah situ gitu. Oke. Emang font itu ngaruh, contohnya nih, Mang Godek. Lihat logo Metallica dari jauh nggak kebaca, tapi kebaca. bentuknya gitu Metallica. Metallica, tahu. benar, Itu benar. itu kehebatan font. Ya. Bener. Bener. Sama kayak gini nggak Pak Bonet? Misalkan Pak Bonet tuh bisnis baju ya.
clothing. Masa gambarnya tengkorak, masa tulisannya Arab? Nah, kan nggak masuk. Ya kan? Kan ada tulisan-tulisan yang metal yang berakar, kan lebih pas. Itu menjadi menciptakan sebuah karakter Kayak memang. Adidas. Fontnya kan huruf kecil semua tuh. Kalau diganti fontnya ditulis di baju, ketahuan palsu nih. Pasti bener. Kayak Adidas. Kalau Adidas fontnya gede semua, kakak dah. Baru saya mau ke situ. Baru saya mau ke situ. Pintar. Tapi ngomong kita ngomong terus kering ya. Kering. Kita udah mau hujan kayaknya butuh yang hangat-hangat. Tamu. Nah itu saya mau ngasih Ada anak. tamu nggak dikasih Kasih makan, minum. nggak Wah, dikasih ini Pak minum. RT emang Ini Pak kacau, RT. Pak RT-nya. Pembajetan tiap minggu ditagih terus. Bagian nongkrong gini nggak ada makan, nggak ada minum. Bukan begitu, saya kan semuanya keluar dari asisten saya ya, Pak Bonet. Uangan diatur sama asisten saya. Tapi kan Gitu. menunggu perintah Pak RT. Ya udah saya perintahkan dulu, kita minum-minum Ya, hangat. ya udah. Ada Cece, Ada Cece, ada Cece, ada Cece, ada Cece, ada Cece. Cece. Kok nggak enak ya? Udah nyanyi ya? Ada Nggak apa-apa, udah. Kedua kali nih. Kenapa? Gitu dong Pak RT. Kenapa nggak dari awal Pak RT? Saya Aduh, kan bener-bener. Bukan sebentar Pak Bonet. Lagi dan lagi. Kopinya cuma 3 Pak Bonet. Pas. Pas. Lagi dan lagi Pak Bonet. Iya. Ini bencana Pak Bonet. Lihat mana kamera nih? Sudah pasti yang saya yang ini. Bukan Cece yang ngasih saya tuh. Cece makasih Cece. Iya. Cek, diminum ya kopinya. Cece, makasih Cece. Pak Bonet nih. Makasih kopinya. ya kamu. Pak Bonet kopinya Cece ini Pak Bonet. Ya. Enak ya? ampun. Ih, Beda rasanya. aromanya Pak Bonet. Lawas banget, lawas. Ini Cece diminum ya. Ya, diminum silakan. Ini ada tamu dari mana, Pak? Ini dia ini. Kenalin. Kenalin Ini dulu ada dong. Bang Wino. Halo, Cece. Cece. Ini jadi Kita Bang ketemu sih. Iya Ini Bang ketemu Wino. ya? Ini adalah type designer. Type Nah. designer. Keren gitu. Gak cuma itu, dia juga desainer juga. Betul. Dia bikin vektor-vektor gitu Pak Bonet. Tapi kan kayaknya nyambung soalnya waktu Dulu kan. Cece juga kan suka bikin font tuh di muka-mukanya. Saya lihat Cece ya. Iya, Cece suka bikin begitu. Itu apa gambar-gambar tulisan gitu Cece ya. Tipografi itu. I love you tapi dengan bahasa Jepang. Nah, Perhatiin banget ya. Kok Pak Bonet? Berarti di Instagram berarti. Kan saya dikasih tahu ini Pak RT barusan. iya doang. Dua kali. Cece. 2 kali ya, kita hitungin gocekannya. Gitu. Tapi ngomongin tipografi, teman saya juga tipografi. Jadi kalau balas WA tuh suka salah ngetik. Salah. Tipografi. Typo itu mah. Salah. Typo. Beda. Oh, Beda itu mah Pak Kan RT. bilangnya tipe-tipe aja. Tapi Pak RT kemarin tuh ada teman saya yang ngasih gambar kayak foto muka gitu, tapi dibikin kartun itu gimana caranya tuh? Bisa itu dibikin, biasanya pakai software Corel Draw, Adobe Illustrator, Inkscape kalau untuk yang Linux untuk gratisan. Kalau sekarang lagi ada namanya apa ya? Ada di Android juga mereka udah pada bisa bikin pakai handphone di zaman sekarang ini gitu, udah canggih banget. Tapi ada yang menarik nih sama Om Wino ini. Om Wino ini pernah bikin karya di Sorel. Corel. Sorel. Corel Dia Draw. ini pernah bikin karya Nggak. Corel Draw. Corel. Corel ya. Corel. Ini di officialnya Bang. Ih, Om Iya, Wino ini Corel juara Draw. loh. Corel Pak Draw. Bonet. Di softwarenya. Di softwarenya. Softwarenya. Dia itu pernah juara 1 lomba. Itu ceritain dong. Iya. Aduh. Ya. Suara pecolok. Rusuh nih. Ada yang Jangan pengen- ditemenin lah. Jangan ditemenin. Itu benar, Bang. Benar. Ikutan kompetisi 2009. Kompetisinya itu dibuat oleh Corel Draw. Corel ya? Draw-nya. Corel Draw-nya untuk mau launching Corel Draw X5. Mm-mm. Ya pas saya dapat email, saya menang. Ya udah, gitu aja dapat hadiah ya udah. Nah, ini ada karyanya. Saya punya karyanya Om Wino. Oh ya. Ada di mana fotonya? Ntar dulu Ada. saya Posisi. Tadi mic-nya lepas. Sambil benerin mic-nya, saya mau kasih lihat nih karyanya nih. Ini Coklat Friend. Oh ini. Nah, ini yang tutupin muka Pak RT nih. Iya, tuh. Muka saya jadi cantik ya? Oh, ini pakai gebetan Pak RT mukanya. Iya. Lukisannya? Oh ya. Om Wino ini
Ini hasil dari Om Wino ini? Iya. Yang masuk di Corel Draw itu? Iya, X5. Ini X5. juara satu ini. Juara satu? Juara 1, top prize untuk Asia Pasifik dan India. Wow, Asia Pasifik dan India. Nah, iya. Om Wino. Ini 100% gambar? Vektor. Iya, vektor. Vektor. Maksudnya bukan ngedit dari foto Bukan, yang ada? bukan. Ada modelnya, Ya. ada fotografernya, Ya. emang ada fotonya juga, Foto aslinya cuman ada. dibikin Digambar layering. ulang? Digambar ulang. Bukan sekedar ngasih efek gitu kan ya? Bukan pakai efek. Jadi benar-benar berhari-hari gitu, apalagi zaman dulu ya, Iya. komputer masih Pentium Oh, berapa iya, apa iya. kali. Iya, Ya benar. kalau nyalain Gitu. Internetnya masih iya, pakai stabilizer. Cengak. ya, masih pakai stabilizer UPS gitu. Gitu ya? Pakai disket. Itu tahun Kalau berapa? disket sih udah enggak. Tapi kamu tahun berapa itu Om Wino? 2009 ini. Oh, yang ini 2009. 2009. Nah, udah mulai rada-rada canggih lah, tapi masih belum USB 3 belum. Oh berarti Gitu. kalau di Corel Draw X5 tadi apa? Berapa? X5, X5 itu ada nama Om Wino ya? Ada X5 dan X6 juga ada. X6 ikutan lagi cuman nggak menang, cuman masih dilibatkan karyanya masuk ke softwarenya. Wih keren. gitu. Om itu waktu bikin si yang gambar tadi, itu berapa lama Om? Prosesnya Om? Seminggu kali. Seminggu. Seminggu sih sebenarnya. Seminggu mah cepet. Seminggu. Cepet. Iya. Untuk jadi juara seminggu cepet. Cepet parah. Keren. Saya aja latihan olahraga 10 tahun nggak jadi juara. Itu cuma seminggu udah. Parah ya. Iya. Olahraga apa dulu? Tapi Saya berani olahraga apa maksudnya dulu? dari sebelum seminggu itu ada trial and error-nya lama banget Wow, untuk pasti ya. kita ngerti software Corel Draw itu. Jadi begitu kita tahu triknya, kita tahu yang cepet. Makanya yang sekarang juga di program baru ini yang udah di handphone itu juga orang-orang udah lebih cepet lagi yang zaman Gokil sekarang ya. itu. Iya, Itu expect bakal menang nggak Om Wino? enggak. Cuma itu juga ngelihat pengumumannya juga dipirit-pirit gitu. Kayak Oh, lihat. Dikit-dikit. dikit-dikit Biar gitu. deg-degan. Iya kan ada yang ikutan juga, ada yang temen dari Bandung gitu, kayak ngelihat karyanya juga, aduh ini keren banget nih. Pastilah. Kayak saya udah minder lah pokoknya gitu. Tapi ya alhamdulillah sih menang kayak gitu. Iya ya. Kalau butuh model baru lagi, Cece cocok. Dia mukanya itu dikaryakan kalau dia. Iya. Mukanya jadi karya. Ini Cece bawa beginian masa di diem. Iya, makan dong. Oh iya benar. Om Wino silakan. Iya, iya, Om Wino. silakan, Tapi silakan. Om Wino waktu juara itu perasaan Om Wino gimana? Perasaannya Om Wino itu gimana Om Wino? Wah, menang nih gitu. Dia sendirian. Senang gak sih? Karena Atau- emang orang-orang komputer tuh sebenarnya kayak apa dibilangnya nerd gitu misalkan. Iya, benar. Kita lama di belakang komputer dari zaman saya kerja juga waktu kesisa itu waktu di Jakarta pulang itu jam 3 pagi. Jam 10 udah naik cetak gitu. Jadi pulang ke rumah jam 3, jam 8 tuh saya udah ke kantor lagi gitu. Dan sampai hal itu jadi udah kebiasaan, jadi kayak waktu latihan-latihan kayak bikin vektor itu kan sebelum font ya, jadi kebiasaan depan komputer aja terus. Jadi ya ini apa tadi sih ngeblank, Pusing lah ya. pusing pokoknya pusing. Namanya depan Ngeblank komputer. gitu. Tapi Om Wino pas ikut kompetisi itu terus menang, Om Wino punya pacar nggak sih? Nyain pacar. Bentar, kok nanya gitu sih Kak? Iya. Kenapa Aja. Cece? Kenapa nanyanya waktu itu? Kenapa nggak sekarang aja? Sekarang punya pacar nggak gitu? Soalnya Cece nggak punya pacar. kan. Luar biasa. Ada orang kacamata tuh. Cece mah terlalu pilih-pilih. Ini ada dua. Ini aku saya. Bentar dulu, Pak. Oh iya, iya. Ada sih gitu. Oh, ada. Ada, cuman ya gitu kasus semua. Sekarang Sekarang mah lagi enggak dulu lah kayaknya. enggak dulu. Sekarang kayak apa ya? Kayak lagi menghindari drama-drama gitu. Kayak gitu jadi. Kalau lebih- kamu kan waktu bapak terakhir pacaran sama saya drama kolosal. Pakai kuda, iya. bawa pedang. Terus saya kalau lagi berantem drama musikal. Kamu. Itu kalau mau cerita tuh kenapa saya keluar dari kantor yang lama tuh, yang di Kuningan saya. Yang Jakarta. Andara Gracia tuh sebelahnya tuh kedubes Australia tuh, yang dibom. Oh iya iya iya. Jadi itu saya sempat punya pacar gitu. Pacarnya tuh nyuruhnya jangan apa kalau kerja malam tuh. Oh, jangan Lembur. Jangan ngambil lembur, suruh pulang terus. Akhirnya
Pas datang, kamu saya pecat. Kamu terjun dari gedungnya, saya udah nggak peduli. Ya udah, keluar saya gitu. Oh, gitu. Itu yang menyebabkan saya jadi ke Bandung gitu. Oh, buset sampai Om Wino Kompleks juga ya. pengen mau bunuh diri loh. Enggak, bukan mau bunuh diri. Bukan. Pak RT ini. Loncat dari gedung itu. Ada orang itu bilangnya begitu. Iya, ada namanya Associate Creative Director. Nah, dia tuh yang ngerekrutin orang-orang kreatif gitu. Tapi untuk masing-masing gitu, misalkan ya ini komputer artis, ini ilustrator. Nah, kebetulan di saat saya dibutuhkan untuk lembur itu saya malah pulang gitu. Nah, demi pacar itu Demi gitu. si buah hati. Kayak gitu. Belahan jiwa dong. Belahan jiwa. Katanya Cece mau bikin vektor. Nih tanya-tanya coba. Nggak bisa, Pak. Saya maunya dibikinin Dibikinin. aja. Hah? Om Wino enggak dibikinin. Mana? Saya mau balik lagi jualan. Iya nanti Cece nongkrong di sini lama, ada yang beli. Pak RT mau nggak borong dagangannya? Tapi udah kabur langganan. Nah, pelanggannya pada kabur. Jangan deh. Biar bisa turun. Masalahnya sekampung bapak-bapaknya nongkrong di warung dia semua. Iya. Wih, parah ya. Ya udah. Ya, Terima kasih siap. Cece kopinya. Kasih Cece kopinya. nanti dibawain aja ya. Kasih ke Pak Bonet. Makasih Cece. Iya benar lupa. Itu untuk sekarang itu masih dalam bentuk tim apa individu sekarang? Justru karena saya ngambil font itu karena saya menghindari human friction gitu, benturan sama orang gitu. Jadi dulu udah ngalamin misalkan di clothing gitu, pesanan sekian gitu, tapi ternyata kualitas orang jahitnya mencos-mencos Nggak gitu. sesuai yang Nah, diharapkan dan lah. kita harus menghadapi itu, nama kita jadi buruk gitu. Quality control kita kurang gitu. Jadinya saya udah sering banget ngalamin hal kayak gitu atau enggak kita nanganin ini karena kita kerja tim. Nah, kadang-kadang ya gitu. Ya ada orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab, Dan seringnya tidak maksimal lah tidak kerjanya. gitu. Jadi saya di font ini lumayan nih nggak ada karena saya ada di posisi topnya gitu. Jadi nggak keganggu lagi gitu. Bener emang kadang-kadang tidak semuanya itu bisa dikerjakan secara bersama-sama. Iya, bener. Ada saatnya lebih cepat dikerjakan sendiri gitu. Benar. Kadang-kadang kalau kita kerjasama, kadang-kadang ada jangan gini, padahal belum dilakuin, belum Iya, tahu. Kadang-kadang itu betul. saya Betul. ngalamin hal seperti itu. Bener banget, iya. Karena Untuk desain ya, untuk oh desain. iya, untuk desain atau untuk hal kreatif lainnya sih beberapa juga ada yang sama. Dia Emang kayak enak. misalkan revisi aja tuh, itu cuma ngegeserin doang dikit tuh gitu. Nah, jadi nama file kita tuh revisi 1, revisi 2, revisi 3, aduh gila itu. Revisi oke. Oh gitu. Revisi mudah-mudahan di di ujung, CC. di ujung nggak jadi sama kita. Iya. Di ujung dia masuk nama orang lain. Nah, Om, Iya benar. sebagai type designer ini worth it gak sih Om? Worth it banget. Worth it banget. Kisaran Iya. Om, kisaran. Boleh di-share lah harga atau apa gitu. Berapa Iya. Om? Kalau misalkan beneran ketemu sama orang yang perusahaan yang ngebutuhin, Iya. itu bisa $3.000 itu untuk Satu project. eksklusif untuk cuman dia. Misalkan kayak Android nih mengeluarin produk baru dan fontnya khusus. Nah, atau enggak bank kayak misalkan Aplikasinya. kayak misalkan ya itu loh Jarum Coklat nih. Nah, itu pasti beli nih fontnya gitu. Gitu. Jadi memang khusus gitu. Makanya yang kayak Nggak ada yang sama lah gitu jadinya. iya, makanya kayak tadi dibilang Helvetica juga dipakai di BMW, dipakai di ya gitulah pokoknya gitu. Banyak gitu. $3.000. Adidas juga ada font-fontnya itu. Iya, gitu. fontnya sendiri dia. Iya benar. Gitu. Kalau misalkan kita bikin logo kan hanya mentok di situ aja kan. Kalau misalkan di font bisa jadi logo. Gitu. Iya benar. Yang tadi Om Wino yang begadang itu saya ngalamin juga sih. Iya, Pak Bonet. Dia jam 8 malam sampai pagi gitu. Di saat siang ada kegiatan kayak pelengap-pelengok kita. Kadang-kadang Betul. diajak ngobrol sama orang, kita Nah, bego loh, padahal enggak, kadang-kadang otak kita nge-lag gitu. betul. Tapi emang kerja komputer begitu. Karena sering depan Saya sampai sekarang Pak RT, sampai sekarang kadang-kadang ada teman saya nanya, ngomong lagi, saya nggak dengar ngomong apa. Oh iya,
Kadang-kadang nggak tahu, gitu, lagi. Kesan. Itu akibat dulu saya bertahun-tahun itu depan Iya. komputer dari malam sampai pagi. Iya, betul. Siang-siang jadi zombie ya. Betul. Benar banget. Iya, bener itu. Benar. Pantesan kalau ngobrol Pak Bonet ya suaranya kencang kadang. Iya. 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 Ajan dulu nggak? Ajan. Pas berarti. Nanti lanjut langsung nyanyi. Nah, tadi kan udah ngomongin tentang desain. Hmm. Dan kebetulan kan penyanyi. Saya mau nunjukin bakat kita berdua. Masa sih, Kak? Ya nggak? Tapi yang bagus Pak RT, Bagus. dia penyanyi. Bagus. Pak RT kalau nyanyi di depan penyanyi harus bagus. Iya, saya bagus Pak. Nanti diketawain Pak RT sakit hati. Udah biasa. Ini ada lagu lama banget. Ayo. Ma Udin tengge gede. Ma Udin tengge boga gawe. Hayang jiga batur ulin ka awewe. Geus teu kuat hayang ngasaan lelel. Aduh. Nah, gitu pokoknya. Ini lagu bercerita tentang gitu. Lele ya? Iya. Nah, iya, Dia oke. tentang teman saya juga. Emang dia suka lele ya? Kurangnya kayak gitulah. Iya. Karena nggak ada lebihnya tadi. Kurang semua ya? Kurang. Iya, iya. Kurang ajar ya betul. Gitu Pak Bonet. Nah, tapi ngomong-ngomong Pak Bonet, kemarin saya mau cerita nggak apa ya Om Wino ya? Saya ini sebagai RT nya pusing Om Wino. Pada saya udah nyiapin warung ekstra Pak Bonet. Yang di buat depan? Warga. Oh itu yang sama Cece dijagain. Ya. Itu kan buat warga sekitar biar mereka kalau mau belanja kayak ekstra, juga nggak usah keluar kan lagi masa pandemi ya. Iyalah. Kita ya ngeri ya. Dianterin lagi. Dianterin Sama Cece. sama Cece kurang apa saya. Mereka masih nanya aja Pak Bonet, bingung saya sama. Padahal saya udah ngasih hotline nih di bawah nih. Nih. Nah, ini hotline ini tuh pergunakan gitu oleh warga untuk memesan ekstra biar diantar nyampe rumah. Begitu Pak Atuh Bonet. enak dah gitu mah. Iya, tapi saya disalahin terus. Enggak, mungkin nanya orang tuh ada ongkirnya enggak atau apa kan gitu kan nggak tahu. Ya kalau ongkir sih kan banyak yang gers ongkir ya kan. Iya. Ongkir mah. Kalau dekat mah kan nggak usah ada ongkir. Ada minimalnya nggak Pak RT biar diantar itu belinya harus gimana? Ya belinya selop juga kan nggak apa-apa. Pak Bonet diantar-antar juga ya. Betul. Pasu jangan betul-betul bantu saya Pak Pasu. Jadi buat coklat fans dimanapun kalian berada yang ingin merestock ekstranya, kalian bisa langsung hubungi hotline yang ada di bawah di 0899135464. Nah, itu nomornya pasangannya Cece tuh. Apa? Tadi. Iya. Kan Cece punya warung. Iya terus? Itu nomornya biasanya kan Yang saya tahu nih, biasanya kan Cece suka nganterin sama tukang ojek. masa ngontak ke tukang ojeknya. Gak tahu saya. Gimana sih Bapak yang ngusul? Jadi gitu ya, coklat fans silakan. Oke, hubungi di ini bawah. Bang, selama ngedesain font sama ngedesain yang tadi yang Corel itu apa pop art itu ya, itu pernah nggak sih mungkin desainnya apa nggak laku atau nggak ada job gitu? Yang paling parah sih. Yang paling parah gitu? Ini dimaling laptop. Di mana? Laptop dua-duanya dimaling itu karya semua kan. Berarti bukan karena nggak ada job ya? Nggak bisa ngejob? Kan nggak tahu ya kayak karena job mah pas bisa diciptakan gitu. Cuman kalau karya itu kan kita udah bikin iya, benar. gitu. Kalau karya otentik tuh emang ini Berat. berat kalau misalnya dan saya ngerasa apa gunanya buat maling gitu. Begitu dimaling gitu maksudnya isi-isinya ya Pasti dibuang sama si maling. ya di install ulang itu. Iya. Di format ulang. Iya, pasti dibuang. Di delete gitu aja gitu. Padahal kita bikin karyanya emang tiap hari gitu ngumpulin. Padahal karya itu Sket-sket gitu. seperti anak kandung loh. Iya, Pak Bonet. Karya benar. itu. Prosesnya kan lama banget Pak Bonet. Iyalah. Menginspirasi, menghabiskan berapa gelas kopi Iya. untuk menciptakan sebuah karya. Saya aja itu, buat Pak Bonet. lagu ekstra 3 bungkus habis. 3 bungkus sehari. Nggak sampai sehari, sampai lagu jadi itu. 3 bungkus doang sampai lagu jadi. Iya, 4 jam, 5 jam gitu.
cepat jam 5 aja habis 3 bungkus. Buset, Pak. Kenapa nggak selop aja Pak langsung? Jadi langsung order lagi. Ya nanti saya ini WA Cece. Yang tadi tuh, yang tadi tuh. Oh, Pak Bonet tuh ngapain nambah rokoknya. Iya, aduh. Terus apa yang paling berkesan saat abang dari dunia perdesainan? Terlalu banyak sih sebenarnya. Yang paling nggak bisa dilupain dan yang paling buat merasa bangga gitu. Iya, ada dicatat di Computer Mix Guild Kanada gitu. Oh, gitu. Look Dev Royer gitu misalkan. Itu sebagai desainer. Sebagai type designer. Type designer. Oh, gitu. font berarti dia ya, font. nulisin kayak misalkan karya saya apa aja, terus ininya, terus banyak wawancara juga dari. Oh, dirilis di sana. Ada yang dari UK macam-macam sih, mereka otomatis gitu aja tanpa sepengetahuan saya pun gitu ada gitu. Terus ada masuk ke Discovery Channel, cuman sebagai font internal gitu, internal perusahaan ada kayak gitu. Terus ada di Los Angeles, ada sedikit doang gitu, tapi nggak dijadiin font gitu, jadi logo gitu, ada kayak begitu juga. Ya berkesan aja sih kalau sama bisa sebenarnya kan ada donationware atau enggak free gitu buat orang. Free tapi ada donasi. Gitu. Ada gitu. Jadi ada kadang-kadang orang ada kasih donasi juga gitu. Tapi juga saya membatasi kalau font saya nggak mau dipakai untuk eksploitasi politik, seks atau drugs atau segala macam gitu. Udah ngasih tahu jauh hari dari sebelumnya gitu. Nggak mendukung hal-hal kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk non charity, untuk kebaikan itu silakan aja pakai aja tanpa harus minta permisi gratis kepada lah saya. gitu Gratis ya? gitu. Kalau misalkan mereka misalkan atau untuk UKM kecil gitu, itu silakan aja pakai. Kalau misalkan nemu font saya ngerasa berguna, silakan aja gitu. Iya. Cuman ketika orangnya perusahaan besar gitu ya, tolonglah gitu. Iya. Jangan. Mikir lah gitu ya. Apalagi udah bonafit ya. Iya. Iya, udah gede juga. Iya, kalau perusahaan besar sih biasanya minta font putus sih dibuatin, udah nggak usah dibikin Nah, lagi. itu Biasanya gitu. lagi. Ya, Eksklusif itu. itu yang tadi $3.000 bisa lebih lagi gitu. Iya. Kalau misalkan yang biasa-biasa aja paling $40 gitu. Kalau Oh, itu misalkan- ada rate-nya lah. Ada. Harganya dari berapa sampai Ada, berapa ada. biasanya rate-nya? Iya, dari $1 juga ada. Oh, gitu. Ada $1 Iya, juga. kalau tergantung misalkan musim nanti, kayak misalkan orang bikin diskon-diskon gitu, si websitenya bikin. Kalau misalkan kita punya website sendiri dan kita punya nama sih, terserah kita harganya mau. Iya, benar. Tapi kalau kita nggak punya nama kan susah ya, Iya, untuk iya. kita ngajuin harga sekian gitu. Tapi kan Om Wino namanya udah luar biasa ya. Iya. Juara. Tadi juga di mana? Di Kanada ya. Ditulis karya-karyanya. Itu di Computer Mix Guild Kanada. Ya, Kanada. itu di Tahu nggak Kanada? Itu perapatan. di Jerman juga adanya Flensburg. Ya. Terus kalau selama menjadi desainer font dan sekarang gambar, itu tanggapan keluarga gimana itu? Apa emang ada dukungan dari Nggak keluarga ada. untuk jadi desainer? Nggak apa ada, gimana? paling adik doang. Oh, nggak, gitu? nggak ngerti, maksudnya kehidupan saya nggak ngerti gitu. Maksudnya gitu. keluarga sih ya pengennya ya kantoran atau kayak gimana kayak dulu gitu, iya, benar. gitu. Bahkan menyesal gitu kalau saya keluar gitu. Padahal juga saya di kantor juga nggak bener gitu. Jadi bukan nggak bener, saya mengerjakan kantor dengan benar, tapi maksudnya Kantornya yang kantornya nggak bener bayar. nggak menghargai lah. Intinya nggak cocok lah. Nggak itu. cocok kayak gitu dengan kerjaan yang banyak tapi ya begitu gitu. Iya. Mengalami saya seperti itu. Iya emang. Kadang itu dia kalau kantor nggak menghargai karya kita padahal mahal banget ya Pak Bonet. Karya itu sebenarnya nggak harganya tak terhingga. Oh, bener. Karya itu Iya. bisa jadi berapa ya? Bisa jadi gratis dan bisa jadi 50M misalnya Iya. gitu. Iya. Karya itu begitu. Setuju. Gimana yang buatnya aja itu. Iya. Iya. Kan kalau ketika kita ada di suatu perusahaan, kita ada persaingan kan. Kita dibilang jelek gitu. Enggak. Begitu kita lempar ke internet, enggak. Iya benar. Iya, benar tadi kata Pak Bonet tuh ketika ada logo-logo yang ditolak di re-upload lagi gitu. Nah, itu jadi bahan lagi buat orang lain, masih Betul, ada ya. iya. Nggak ada yang Bagi ke nggak berguna selera, gitu. Paling ya Om ya. Kayak selera masing-masing. Selera, Iya benar. iya. Karena logo itu selera. Iya. Menurut kita jelek, ada juga yang menurut orang lain Lain, bagus gitu. bagus gitu. Iya. Karena nggak semua orang suka warna pink. Saya suka warna pink, belum tentu suka. Nah, Iya benar. Iya benar sama itu kan selera gitu. Ya gitu. Pokoknya ya gitu. Ketika saya kehilangan laptop tuh itu gitu. Ada bagian-bagian yang Iya. ada nggak cuma memori gitu. Ada bisa di recycle lagi apa segala macam. Terus untuk pesan-pesan dari
Bang Wino nih untuk Coklat Friends yang nonton nih, dari apa kegiatan dan usahanya, dari desain dari dulu sampai sekarang nih, untuk Coklat Friends yang nonton gitu, apa tuh pesannya yang menarik atau memotivasi Coklat Friends? Mungkin ada yang sedikit hampir sama gitu, atau tapi mereka di posisi yang bimbang. Kadang-kadang kan banyak orang yang seperti itu kan, melakukan usaha tapi ada terjebak bingung gitu. Iya. Nah itu. Pertama sih jangan anggap remeh ide, bener-bener jangan anggap remeh ide gitu. Kayak misalkan dulu, maaf nih ya, kayak Superman aja kan celana dalamnya merah. Tapi Iya. lihat sekarang, karena mereka nggak nganggap remeh. Iya, Mereka nggak membuat itu jadi olok-olok gitu. Dan sekarang lihat DC komik atau Oh iya. iya, atau dari Marvel gitu. Yang kedua mental maraton. Kalau mental maraton, kalau misalkan kita nggak bisa hari ini, belum tentu kita nggak bisa gitu. Kalau Besok kita gitu. terus gitu mental maraton gitu. Jadi kayak seolah-olah perlombaan itu seolah-olah hari ini aja gitu. Padahal setiap hari itu terus Iya. terus kita human race lah gitu. Iya. Sampai kita ini sebenarnya apa sih di dunia ini gitu. Sebenarnya kayak gitu. Iya benar. Kayak gitu. Iya, oh ya. Keren. Kayak dulu waktu saya pertama ngeband, Nah. apa ditai-tai, band apa ini. Sekarang saya lihat mereka masih gitu-gitu aja. Iya. Bandnya. Iya. Bandnya mereka masih begitu-begitu aja. Orang tuh ya. Iya. Nah, iya benar. Tapi itu jadi motivasi kadang-kadang. Iya. Minimalnya kalau misalkan jadi kakek-kakek nanti bangga, maksudnya udah bisa melakukan Iya. ya kayak Ada abonet gitu. legasi warisan untuk Iya. anak cucu kita Iya. gitu. Dan berbentuk gitu. Yang bisa maksudnya mereka karya. banggakan, Iya. obrolkan Sangat ke dibanggakan teman-teman. pasti nanti. Iya benar. Karena di cara pikir orang lain itu sangat berbeda. Iya. Nggak seperti kayak cara pikir kita. Bisa jadi yang kita keluar main-main doang gitu. Iya. Tapi buat mereka bisa nyentuh banget, jadi motivasi banget gitu. Di luar sana ya. Iya. Jadi di manusia-manusia jadi temennya dia waktu masa-masa sulit gitu. Yang padahal main-main doang gitu. Gitu aja sih. Gokil ya. Itu Pak RT. Ini tamparan buat kita semua. Iya, jadi Pak RT juga pengen jadi presiden. Aduh, saya cuma RT nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin Pak RT. Bener. Besok saya mau ngelamar jadi RW. Nah, jadi Dikit-dikit. jangan gampang menyerah. Nah, Benar. Jangan kayak tetangga yang itu tuh. Kenapa emang? Jangan menyerah orangnya. Menyerahnya? Tetangga yang itu tuh. Contohnya kenapa emang? Tuh, ah? Emang contohnya gimana menyerahnya? Gampang menyerah dia. Contohnya? Contohnya, Heeh. masa ngegoreng nugget nih, Oh. pas diangkat dalamnya masih dingin, nyerah dia. Saya gagal dalam hidup ini. Gitu. Oh gitu. Oh, pas dimakan, kok masih dingin dalamnya? Luarnya doang. Iya. Oh iya. Oh gitu Tuh, teman-teman. tenang itu tuh. Oke, Coklat Friends. Banyak orang menganggap sepele untuk hal font dan desain. Font itu apa sih di komputer banyak. Itu saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Kita tidak pernah menggali. Desain lah ya. Ya, bagaimana cara itu terbentuk gitu kan. Padahal butuh effort yang luar biasa untuk berkarya. Makin nikmat dengan menghargai karya dari setiap seniman. Gitu. Menghargai itu mudah, nggak suka nggak usah dihina gitu. Benar. Terima kasih Pak Bonet. Untuk apa nih saya tersinggung nih Pak RT nih? Saya tersentuh Pak Bonet itu. Ini mewakili saya juga Pak Bonet. Saya nih dulu waktu muda saya suka MC dibayar murah. Ya terus? Tapi kan Mang Bonek jadi seperti sekarang kan? Gara-gara itu kan? Pak Bonet, saya lebih sedih. Kenapa? Saya jadi Asistennya nggak dikasih? Jangan kapok ya. Masa gitu Pak Bonet, tiap mau pulang? Aduh. Jangan kapok ya. Tadi kan isinya ada. Ada. Mimpi Tapi saya kan sampai sekarang asu tetap pakai. parah, bener. Ya kan? Berarti harus itulah makasih bersyukur. juga lah sama Pak RT. Iya, harus makasih juga sama Pak Lurah yang gondrong, warna gondrong. Oke, Coklat Friends. Sampai berjumpa lagi di acara Ekstra Ngobel bersama saya Bonetless Saya Pak RT Godek, Dan saya Asu. dan kawan dari Ekstra. Ekstra, Kampung Ekstra. Oh, Kampung Ekstra. Om Om Wino. Wino. Ya, Thank you, Om Wino. ya. Sampai berjumpa lagi di acara berikutnya. Pasti nikmat, berbeda-beda, bersama-sama. Ekstrakan selalu harimu. Putih bersih dan berseri, aroma yang memikat, bahan yang serbaguna.
Ini kayaknya lagu udah Pak RT. Aduh. Always love you to be in my life. I'll be back to love you again. Always love you. I'll be back to love you again. Terima kasih Coklat Friend, jangan lupa di follow @coklat kita Bogor dan juga di subscribe Coklat Kita Bogor.